Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nanda Wulandari. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan NPM 120020383 kelas 3O Manajemen SDM. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan serta memaparkan materi video pembelajaran mengenai manajemen inovatif dengan judul Implementasi Kinerja di dalam Manajemen SDM. Nah, untuk itu tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Untuk itu, semoga materi video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Ayo! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nanda Wulandari. Di sini saya akan memaparkan kembali mengenai materi dari manajemen inovatif. Dan di sini materinya yaitu mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia, di mana tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Saya dari kelas 3O Manajemen SDM. Baik teman-teman, untuk itu mari kita saksikan serta pahami materi video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Ayo kita lihat untuk pemaparan materi pertama. Oke teman-teman, di sini ada mengenai tingkat kinerja. Ada 3. Yang pertama, kinerja organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Di mana kinerja organisasi ini yaitu berkaitan pada tingkat organisasi terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja proses di sini tahapan ini yaitu menghasilkan sebuah produk atau pelayanan yang dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan, serta manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Nah, di mana kinerja ini yaitu mencakup tujuan pekerjaan, keefektivitasan perancangan pekerjaan dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Tamler dan Brace tahun 1995. Oke, di sini ada penjelasan mengenai garis besar kategori arti dari suatu kinerja. Ada pendapat yang pertama menurut pendapat ahli Bernardin tahun 2001, di mana kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakteristik sifat dan perilaku. Kemudian, ada pendapat ahli juga yang mengatakan menurut Richard tahun 2003 bahwa kinerja adalah sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Nah, untuk kesimpulannya, kinerja merujuk kepada pengertian sebagai perilaku yang merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Nah, di sini ada mengenai quotes mengenai kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Nah, di sini ada konsep dari kinerja dalam suatu organisasi. Menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja, performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa anteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik.
5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang ke-6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ke-7. Memainkan pertunjukan suatu musik ataupun pertunjukan-pertunjukan lainnya. Yang ke-8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Di sini ada beberapa definisi dari suatu kinerja. Ada beberapa para ahli yang menyatakan bahwa menurut Drew dan Biar tahun 1981, kinerja adalah sebuah pencapaian hasil. Nah, kedua, ada menurut Interplan tahun 1999 yang mengatakan kinerja terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Yang ketiga, menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995 menyatakan bahwa kinerja yaitu suatu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Yaitu ada berikutnya menurut Stoner tahun 1978, di mana dia mengatakan bahwa kinerja yaitu suatu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Kemudian ada menurut Bernardin dan Russell tahun 1993 yang menyatakan bahwa kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan dari suatu kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kemudian ada pendapat menurut Handoko mengenai kinerja, yaitu suatu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Nah, selanjutnya ada definisi kinerja menurut Gibson tahun 1990 yang menyatakan bahwa kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, teman-teman, baik di sini ada unsur yang terdapat dalam suatu kinerja. Ada beberapa unsur ya. Unsur yang pertama mengenai hasil-hasil dari fungsi pekerjaan itu sendiri. Kemudian ada pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Yang ketiga, tidak melanggar hukum. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Kemudian ada periode waktu tertentunya, serta ada sesuai dengan moral dan etika yang harus dijalankan oleh suatu organisasi dalam suatu kinerjanya. Nah, di sini ada mengenai teman-teman pekerjaan dan kinerja organisasi. Ada fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait dengan kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada strategi organisasi itu sendiri. Yang kedua ada pemasaran. Yang ketiga ada bagian operasional. Yang keempat ada bagian sumber daya manusianya. Dan yang kelima ada keuangan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai indikator kinerja organisasi. Nah, apa saja indikator dari kinerja suatu organisasi? Ada 7. Yang pertama, performa harus mengarah hasil kepada hasil dan semangat untuk menghasilkan suatu nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasikan. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke teman-teman, di sini ada faktor peningkatan kinerja. Ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Faktor pendorong ada 2, yaitu di mana audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual suatu perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Nah, kemudian ada faktor penghambat dari suatu peningkatan kinerja. Yang pertama, masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya.
Yang terakhir, ada semakin beragamnya dan kompleksnya stakeholder atau pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi suatu perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan video kali ini mengenai materi tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dicukupkan materinya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.